Audio Jungle. Halo semua, perkenalkan saya Suci Nur Afriza, NIM H1A11948 dari Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pemutusan hubungan kerja atau yang disebut dengan PHK. PHK adalah pemutusan hubungan kerja yang disebabkan karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan si pengusaha. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak antara pekerja dan pengusaha. Prosedur dalam melakukan PHK. Tahap pertama yaitu adalah musyawarah. Ketika terjadi PHK, prosedur pertama kali yang harus ditempuh adalah dengan melakukan musyawarah antara kedua belah pihak, yaitu pihak karyawan dan perusahaan. Tahap kedua yaitu dengan media disnaker. Jika ternyata dalam permasalahan yang terjadi tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, maka bantuan tenaga dinas tenaga kerja setempat diperlukan. Tujuannya adalah untuk menemukan cara penyelesaian, apakah melalui mediasi atau rekonsiliasi. Tahap ketiga, mediasi hukum. Ketika pada tahap disnaker tidak mampu menyelesaikan masalah antara kedua belah pihak, maka upaya hukum bisa dilakukan hingga pengadilan. Tahap keempat, perjanjian bersama. Jika ternyata dalam proses musyawarah di tingkat bipartit telah mencapai suatu kesepakatan, maka hal ini sebaiknya dituangkan dalam perjanjian bersama. Tahap kelima yaitu memberikan uang pesangon. Jika terjadi pemutusan hubungan kerja, perusahaan wajib memberikan uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja yang seharusnya diterima oleh karyawan. Alasan terjadinya PHK. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, ada 9 alasan yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan PHK karyawan. Yang pertama, aturan PHK karena karyawan melakukan kesalahan berat. Yang kedua, ditahan pihak berwajib. Yang ketiga, karyawan melakukan pelanggaran. Yang keempat, karyawan ingin resign. Yang kelima, perubahan status dan efisiensi perusahaan. Yang keenam, perusahaan akan tutup atau bangkrut. Yang ketujuh, karyawan meninggal dunia. Yang kedelapan, aturan PHK karena karyawan pensiun. Dan yang kesembilan, aturan PHK karena karyawan mangkir. Dampak karyawan akibat PHK. Dengan diberhentikannya dari pekerjaan, maka berarti karyawan tersebut tidak dapat lagi memenuhi kebutuhannya secara maksimal untuk dirinya dan keluarga. Atas dasar tersebut, maka manajer sumber daya manusia harus sudah memperhitungkan berapa jumlah uang yang seharusnya diterima oleh karyawan yang berhenti, agar karyawan tersebut dapat memenuhi kebutuhannya sampai pada tingkat dianggap cukup. Berikutnya, jenis-jenis PHK. Dalam teori hukum perburuhan dikenal ada 4 jenis pemutus hubungan kerja, yaitu pemutusan hubungan kerja demi hukum, pemutusan hubungan kerja oleh buruh, pemutusan hubungan kerja oleh pelaku usaha, dan pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan. Pemutusan hubungan kerja demi hukum. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pelaku usaha karena berakhirnya jangka waktu perjanjian atau kontrak kerja yang dibuat antara pelaku dan pengusaha. Kedua, pemutusan hubungan kerja oleh buruh. Pekerja atau buruh berhak untuk meminta diputuskan hubungan kerja dengan pelaku usaha karena memang pada prinsipnya pekerja tidak boleh dipaksakan untuk terus-menerus bekerja apabila dirinya tidak menghendakinya. Pemutusan hubungan kerja oleh pelaku usaha. Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh dengan alasan pekerja telah melakukan kesalahan berdasarkan pasal 158 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan. Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan artinya pelaku usaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja melalui pengadilan negeri dengan alasan pekerja telah melakukan kesalahan berat karena melanggar hukum yang berlaku. Pelaku usaha melayangkan ke pengadilan negeri bukan ke pengadilan industrial. Bagaimana cara untuk menghindari PHK?
Yang pertama yaitu adalah bekerja dengan baik, meningkatkan kinerja kita untuk perusahaan. Yang kedua, hindari hal yang membahayakan yang dapat menyusahkan posisi di perusahaan. Yang ketiga, selalu belajar, jangan merasa puas dengan hasil pekerjaan yang kita lakukan. Yang keempat, kuasai keahlian lain. Yang kelima, membuat prestasi di perusahaan. Berikutnya, hak pekerja tetap yang terkena PHK. Yang pertama yaitu uang pesangon, yaitu pembayaran berupa uang dari pengusaha kepada pekerja akibat adanya pengakhiran hubungan kerja tersebut. Yang kedua, upah penghargaan masa kerja, yaitu penghargaan pengusaha kepada pekerja yang dikaitkan dengan lamanya masa kerja pekerja. Berikutnya, uang pengganti hak-hak lain dalam perjanjian kerja. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa pihak yang memutuskan hubungan kerja sebelum masa berlaku perjanjian kerja berakhir memiliki kewajiban memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.